Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi rizki yang berlimpah, dan semoga kita semua diberi umur yang panjang. Amin amin Allahumma amin. Syekh Magelung Sakti adalah seorang ulama murid Sunan Gunung Jati yang berpenampilan sangat khas, yaitu dengan menggelung rambut panjangnya. Konon rambutnya sendiri panjangnya hingga menyentuh tanah, karena tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun. Sehingga dia lebih sering mengikat rambutnya atau digelung, kemudian dikenal sebagai Syekh Magelung, Syekh dengan rambut yang tergelung. Berdasarkan Babat Cirebon, Syekh Magelung Sakti berasal dari negeri Syam, Syria, dengan panggilan Syarif Syam. Saat kanak-kanak, Syarif Syam tergolong bocah yang jenius. Tak salah jika pada usia 7 tahun, di kalangan guru dan para pendidiknya, dia telah menyandang panggilan sebagai sufi cilik. Agaknya, inilah yang menyebabkan kenapa di kala itu dia menjadi anak yang diperebutkan di kalangan guru besar di seluruh negara bagian Timur Tengah. Bahkan di usia 11 tahun, dia telah mampu menempatkan posisinya sebagai pengajar termuda di berbagai tempat ternama, misalnya Madinah, Makkah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, dan berbagai tempat ternama lainnya. Walau begitu, dia juga banyak dihujat oleh ulama, karena kian hari rambutnya kian memanjang tak terurus. Sehingga, dalam pandangan mereka, Syarif Syam terkesan bukan sebagai seorang pelajar, sekaligus pengajar religius yang selalu mengedepankan tata krama. Pelecehan dan hinaan yang kerap diterimanya membuat Syarif Syam mengasingkan diri selama beberapa tahun di salah satu goa di daerah Haram, Mekah. Hal itu dikarenakan rambut Syarif Syam semakin panjang. Namun dia bukannya tak mau mencukur rambutnya yang lambat laun jatuh menjuntai ke tanah. Tapi apa daya, walau telah ratusan kali berikhtiar ke belahan dunia lain, tetapi dia belum pernah mendapatkan seseorang yang mampu memotong rambutnya itu. Konon, sejak dilahirkan ke alam dunia, rambut Syarif Syam memang sudah tidak bisa dipotong oleh sejenis benda tajam apapun. Sehingga pada usia 30 tahun, Syarif Syam diambil oleh Istana Mesir untuk menjadi panglima perang dalam mengalahkan pasukan Romawi dan Tartar. Dari sinilah, namanya mulai masyhur di kalangan masyarakat luas sebagai panglima perang sakti di antara para prajurit perang yang ada sebelumnya. Betapa tidak, jika kala itu, kepiawaian seorang panglima perang bisa terlihat pada saat mengatur strategi perang, serta keandalannya memainkan pedang, tombak, serta ketepatan dalam memanah. Berbeda dengan Syarif Syam, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Panglima Muhammad Syam Magelung Sakti, jika dia mengibaskan rambutnya yang panjang dan keras mirip kawat baja ke arah musuh-musuhnya, akibatnya sudah dapat diduga para musuh tak ada yang berani mendekat dan lari pontang-panting karenanya. Sampai di usia 32 tahun, selama 12 tahun kemasyhurannya sebagai sosok panglima perang berambut sakti itu benar-benar tak tertandingi. Hingga pada usia 34 tahun, dia mendapat petunjuk yang mengharuskannya mencari guru sebagai pembimbingnya yang juga dapat memotong rambutnya, dan tanpa banyak pertimbangan, dia langsung meninggalkan istana Raja Mesir
yang saat itu benar-benar amat membutuhkan tenaganya. Dengan perbekalan secukupnya dan berteman ratusan kitab, Syarif Syam pun mulai mengarungi belahan dunia dengan menggunakan jukung, sejenis perahu kecil bercadik. Dalam perjalanan ini, dia pun mulai singgah dan bahkan mendatangi beberapa ulama terkenal untuk menerimanya sebagai murid, di antaranya Syekh Zatul Ulum di Libanon, Syekh Atijani di Yaman bagian selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arsi di Beirut, Syekh Asamargondi bin Subair bin Hasan India, Syekh Muawiyah As-Salam Malaita, Syekh Mahmud Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salam bin Zab Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Sidrul Muta'alim, Campah, dan masih banyak yang lainnya. Tapi, walau begitu banyak para waliullah yang didatangi, tak satu pun di antara mereka yang sanggup memotong rambutnya. Kemudian Syarif Syam ini terus berkelana pergi dari satu tempat ke tempat lain, untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu. Jika dia berhasil menemukannya, orang tersebut akan diangkat hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang pertapa sakti yang bernama Resi Purba Sanghyang Dursasana Prabu Kala Sengkala di perbatasan Selat Malaka. Dari sang resi inilah, Syarif Syam mendapat kabar jika rambutnya dapat dipotong oleh salah seorang wali di tanah Jawa. Mendengar itu, Syarif Syam sangat senang dan seketika minta diri untuk langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Jawa. Dan setibanya di pesisir Pulau Jawa, Syarif Syam pun singgah di suatu pedesaan. Sambil tiada hentinya bertafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya dapat dipertemukan dengan wali yang selama ini diimpi-impikannya. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon, di tengah keheningan malam, Syarif Syam mendapat petunjuk jika wali yang ditemuinya berada di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Hingga akhirnya Syarif Syam tiba di Cirebon, dan benar saja, ketika di Cirebon inilah Syarif bertemu dengan orang tua yang dengan mudahnya memotong rambutnya itu. Tempat di mana rambut Syarif Syam berhasil dipotong, kemudian diberi nama Karanggetas. Orang tua itu, yang kemudian diketahui bernama Sunan Gunung Jati, sesuai dengan nazarnya, akhirnya menjadi guru dari Syekh Magelung Sakti dan berganti nama menjadi Pangeran Soka. Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Soka kemudian ditugaskan oleh gurunya tersebut untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon bagian utara. Selain nama Syekh Magelung Sakti dan Pangeran Soka, Syarif Syam juga memiliki gelar Pangeran Karangkendal. Nama Pangeran Karangkendal sendiri dia dapat karena ketika sekitar abad 15, saat ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah utara. Dia tinggal di desa Karangkendal, Kapetakan kurang lebih 19 km sebelah utara Cirebon. Di desa ini pun, Syekh Magelung Sakti kemudian diangkat anak oleh penguasa Karangkendal, yang bernama Ki Tarsiman, yang mempunyai nama lain Ki Krayunan atau Ki Gede Karangkendal, bahkan disebut pula dengan julukan Buyut Selawe karena mempunyai 25 anak dari istrinya yang bernama Nyi Sekar. Syekh Magelung Sakti mempunyai seorang istri yang juga memiliki nama besar di wilayah Cirebon, yakni Nyi Mas Gandasari. Menurut Babat Cirebon, sebelum menikahi wanita sakti tersebut, Syekh Magelung Sakti mendengar sayembara bahwa ada bangsawan cantik bernama Nyi Mas Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya.
Berita mengenai sayembara tersebut didapatnya saat Syekh Magelung Sakti ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Sayembara tersebut menyebutkan, barang siapa yang mampu mengalahkan Nyi Mas Gandasari, maka dia akan bersedia menjadi istri dari orang yang berhasil mengalahkannya dalam adu kesaktian tersebut. Banyak diantaranya pangeran dan ksatria yang mencoba mengikuti sayembara, tetapi tidak ada satupun yang berhasil, hingga akhirnya Syekh Magelung Sakti terjun ke arena sayembara. Pada dasarnya, kemampuan dan kesaktian dari keduanya berimbang, hanya saja karena faktor kelelahan, akhirnya Nyi Mas Gandasari pun menyerah dan berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati. Namun, meski Nyi Mas Gandasari sudah berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti masih tetap saja menyecarnya dengan serangan-serangan mematikan, hingga dalam satu kesempatan, tinju sang Syekh hampir saja mengenai kepala dari Sunan Gunung Jati. Tetapi, anehnya sebelum tinju itu mendarat di kepala Sunan Gunung Jati, dengan serta-merta Syekh Magelung Sakti jatuh lemas. Sunan Gunung Jati pun akhirnya memutuskan bahwa dalam pertempuran tersebut tidak ada yang kalah ataupun menang. Meskipun begitu, Sunan Gunung Jati tetap menikahkan keduanya dan mereka pun akhirnya resmi menjadi suami istri. Setelah keduanya dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti menyebarkan Islam di tanah Jawa sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di Kampung Karang, Desa Karangkendala, Cirebon. Sekian pembahasan tentang karomah dan sejarah Syekh Magelung Sakti yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.